Salam marketing Kristus. Saudara pemirsa dan pebisnis yang Tuhan kasihi, kali ini topik yang saya bawakan berbeda. Kita kenal bahwa yang namanya perusahaan, apalagi yang dia suka memproduksi, pasti ada divisi untuk produksinya. Macam-macam, ada divisi marketing, ada divisi accounting, ada divisi promosi, ada juga divisi untuk produksinya. Dan kali ini saya akan membahas untuk bagian produksi. Ada 5 langkah cara produksi yang salah. Ada 5 langkah cara produksi yang salah dan itu berakhir dengan kegagalan daripada produksi itu. Dan ini akan merugikan perusahaan setempat. Itu sebabnya saya perlu sampaikan ini supaya saudara bisa mengerti, supaya tidak terjadi pada produksi di perusahaan saudara. Dan cerita ini saya ambil di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9. Cerita tentang Menara Babel. Kita tahu semua bahwa Menara Babel didirikan, namun setelah itu berakhir dengan berantakan semuanya. Ini yang saya katakan, dimulai dengan suatu perbuatan dengan memproduksi, tetapi diakhiri dengan tidak membuahkan apa-apa. Kenapa itu bisa terjadi? Yuk kita lihat 5 langkah. Yang pertama, 5 langkah dari yang pertama kita akan lihat dulu. Yang pertama adalah tidak melibatkan Tuhan sebagai pemegang kuasa. Saudara, ini penting sekali loh. Kalau saudara produksi tidak melibatkan Tuhan, saudara jangan bermain-main. Kegagalan menanti saudara di depan. Tentunya saudara nggak akan mau dong mengalami kegagalan dan berakhir dengan kerugian sebagai perusahaan. Itu sebabnya mari pada saat saudara yang kita akan membahas ini, jangan sampai saudara lakukan. Jadi yang pertama tadi adalah tidak melibatkan Tuhan sebagai pemegang kuasa. Ini yang pertama, sehingga berakhir dengan kegagalan. Dan yang kedua adalah dia tidak melalui rencana yang matang. Itu ada di dalam atau istilahnya tergesa-gesa di dalam Kejadian 11 ayat 3. Demikian bunyinya, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tegala-gala sebagai tanah liat. Jadi dia hanya cuma ngobrol-ngobrol sepintas, akhirnya dia kerjakan. Jadi proses pembikinannya itu tidak melalui rencana yang baik, tidak melalui rencana yang matang. Dan itu dilakukan dengan tergesa-gesa, maka kegagalan terjadi di dalam produksi atau mendirikan Menara Babel itu. Saudara, jangan ikuti 2 langkah ini, saudara. Ya, kalau tidak, wow, sangat disayangkan nanti. Saya mengharapkan pimpinan perusahaan, karyawan yang bersama-sama aktif di bidang itu, mari kita jangan lakukan hal yang ini. Yang ketiga adalah produksi didasarkan hanya dari satu kebutuhan saja. Produksi didasarkan hanya satu kebutuhan saja. Kejadian 11 ayat 4 demikian bunyinya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pemimpin perusahaan, karyawan yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, itu didasarkan hanya satu kebutuhan Menara Babel. Apa itu? Supaya dia tidak terserak ke bumi kemana-mana. Maka dia mendirikan satu Menara Babel. Saudara, kalau saudara memproduksi hanya berdasarkan satu alasan saja, hanya melihat dari sudut pandang satu sudut saja, maka saudara akan mengalami kegagalan. Seperti yang dialami oleh Menara Babel. Itu sebabnya saudara tidak boleh mengadakan satu produksi atau mau mengembangkan satu produk berdasarkan satu alasan saja. Tidak.
Sebaiknya sebagai manajemen yang baik, maka manakala mau mengeluarkan produksi harus dilihat dari berbagai macam sudut supaya saudara tidak mengalami kegagalan. Yang keempat adalah berdasarkan produksi dibuat berdasarkan kepentingan pribadi. Hati-hati seorang pemimpin atau bahkan owner dari perusahaan. Terkadang ego kita, ambisi pribadi kita, keinginan kita ingin mengeluarkan produksi untuk kepentingan produksi, untuk pribadi kita. Tapi hari ini kita tidak boleh lakukan itu. Karena itu dikatakan bahwa supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Artinya adalah kita berdasarkan kepentingan pribadi sesaat. Ini paling tidak boleh, saudara. Jadi bukan hanya dari sudut pandang satu pandang saja, tetapi juga dari kepentingan pribadi. Itu tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima atau yang penghabisan adalah dia tidak siap menghadapi perbedaan. Itu di dalam Kejadian 11 ayat 1 demikian bunyinya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Manakala ada satu perbedaan, di cerita itu dikatakan Tuhan Allah turun dan membuat banyak perbedaan bahasa, dia terserak. Tidak ada kesamaan. Rupanya dia tidak siap dengan perbedaan. Itu sebabnya Menara Babel tidak pernah terwujud dan akan bahkan mengalami kegagalan. Karena 5 langkah yang dia lakukan itu benar-benar dilakukan dan itu harusnya tidak boleh dilakukan, tapi dia lakukan. Yang pertama adalah tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah tidak melalui rencana yang matang. Dan yang ketiga dibuat hanya berdasarkan satu kebutuhan saja. Dan yang keempat dibuat berdasarkan satu kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah tidak siap menghadapi perbedaan. Kiranya 5 langkah ini jangan saudara lakukan, karena saudara bisa mengalami kegagalan. Terima kasih, itu saja. Salam Marketing Kristus.